Halo, assalamualaikum. Nah, seperti janji saya ya, hari ini saya mau live. Tentunya nggak sendiri, nanti saya ditemenin dengan Teh Hesti. Nah, sambil nunggu yang lain gabung, mungkin saya cerita sedikit ya. Sekarang di Sydney udah udah buka puasa. Ini jam 7. Kalau di Indonesia mungkin jam 4 ya. Jam 4. Nah, bahas apa ya? Iya, nanti kita pengen cerita-cerita tentang bakat anak. Kebetulan sekarang ini kan Aslam sama Ashraf ini udah mulai uh, apa? Udah mulai besar ya. Aslam itu 4 tahun setengah. Aslam 4 tahun setengah. Asraf uh, mau 3 tahun. Jadi di sini saya juga ngerasa apa perlu gitu, udah mulai kita perhatikan minatnya di mana, bakatnya di mana, seperti itu. Tapi so far kalau saya lihat ya, kalau anak-anak saya itu, setiap anak itu kan pasti beda ya interaksinya. Nah, jadi mungkin kalau ada yang suka nonton video saya di YouTube, uh, itu kan banyaknya di Bangkok ya. Nah, sekarang kebetulan saya udah pindah ke Sydney. Nah, jadi memang sekarang ini lagi adaptasi. Ternyata banyak sekali yang hal-hal baru gitu ya. Dan di sini tuh kayak belajar lebih mandiri gitu. Ngurusin semuanya sendiri. Nah, jadi yang paling berasa lagi tuh udaranya, karena saya tuh dari kecil walaupun banyak di luar, tapi kebanyakan di negara Asia, jadi bener-bener yang udaranya panas gitu ya. Nah, pindah ke Sydney ini, sekarang ini udah mulai dingin gitu ya, jadi nggak kuat gitu, nggak kuat. Jadi tapi harus gerak ya, kalau misalkan kita nggak kuat, malahan tidur-tiduran itu malah makin kerasa. Makanya saya harus banyak banyak gerak. Dan yang paling berasa itu sekarang kan banyak saya bikin konten tentang anak gitu. Itu biar saya juga semangat sebenarnya. Halo Teh, nah ini Teh Hesti udah ini nih. Teh Hestinya udah online. Iya, jadi cerita sedikit nih ya tentang Teh Hesti ini ya. Ini lucunya, Hesti ini dulu teman kuliah saya di ITB. Jadi kita sama-sama masuk ITB. Cuma lucunya, kalau saya ini masuk ITB tahun itu, mungkin mahasiswi tertua ya di angkatan saya, karena saya kan nyoba masuk ITB itu sebanyak 3 tahun berturut-turut. Jadi saya termasuk yang senior, kan senior tua ya. Tapi kalau Hesti ini kebalikan. Jadi kalau Hesti ini, dia ini yang termuda, karena ini Hesti ini cerdasnya minta ampun. Jadi dia waktu SMA itu banyak program percepatan ya, akselerasi. Jadi masuk ITB-nya itu kemudahan 2 tahun. Tapi berjalannya waktu ternyata ini ya, Teh Hesti ini memilih passionnya yang lebih, saya lihat lebih memang passionnya Teh Hesti, dan terbukti sekarang itu ya. Kalau saya lihat Teh Hesti ngisi gitu, memang di situ terlihat banget dia bener-bener all out gitu. All out. Jadi langsung aja saya perkenalkan dulu dengan pemateri kita hari ini, yaitu Teh Hesti Albastari, sarjana psikologi. Jadi beliau ini praktisi talent mapping TM Point Depok ya. Saat ini berdomisili di Depok, Jawa Barat. Kemudian dia juga melakukan edukasi dan konsultasi terkait minat dan bakat untuk anak dan dewasa. Selain sebagai praktisi talent mapping, beliau juga editor di penerbit Better Mind dan aktif di Yayasan Kesehatan Mental Indonesia. Nah, langsung aja kali ya, karena kita semuanya di sini juga
sudah tahu ya kita pengen bahas apa, karena memang rata-rata mungkin ibu-ibu seperti saya gitu ya, anaknya masih kecil, memang butuh di guide gitu ya, butuh di guide. Yang sekarang ini kan kita mau bahas, perlu nggak sih kita menentukan, sebentar ya, perlu tidak sih kita melihat bakat anak di usia dini, karena seperti Aslam itu kan ya, masih masih 4 tahun gitu. Terkadang saya tuh mikirnya kalau bakat itu kan perlu diobserv ya, perlu diobserv. Apakah kita sudah mengobserv, memberikan fasilitas untuk kita tahu bahwa anak kita memang bakatnya di situ atau belum? Itu yang menjadi tantangan mungkin ya. Langsung aja ya, saya ini panggil Teh Hesti-nya. Halo Hesti. Aduh, ini udah 18 yang join, makasih ya yang udah gabung. Halo, Assalamualaikum Hesti. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, Sydney? Iya, alhamdulillah. Ini tadi hujan, dingin terus di sini Hesti. Jadi memang saya kebiasaan di udara panas, sekalinya di Sydney langsung aduh menggigil. Dan biasanya diketawain suami gitu ya. Katanya belum belum dingin sedingin winter gitu, tapi saya udah aduh. Itu. Gimana gini? Sekarang sibuk apa? Ini sebenarnya kita punya grup ya, tapi entah kenapa grup kita tuh sibuk semua gitu, jadi nggak pernah sapa-sapaan. Jadi ajang kangen juga di sini ya. Ayo Hesti, gimana ini sekarang sibukannya selama COVID? Selama COVID, alhamdulillah kan konsultasi telesmapping bisa online ya. Oh iya Jadi, benar. jadi kalau misalnya ada yang mau konsultasi bakat, mau tentang anaknya, mau tentang ibunya atau suami istri, nah itu bisa tuh lewat Zoom ya. Oh Jadi gitu. sekarang, Jadi uh, jadi sekarang justru bisa di apa? rumah aja. Justru ternyata dengan COVID ini, bukan ternyata ya, uh, malah ada metode baru ya, jadi nggak macet-macetan, justru dengan Mm-mm. online gitu ya bisa terjangkau semua ya, itu bagus banget sebenarnya. Tadi kan kita sempat sambil nunggu kali ya nih cerita sedikit. Saya itu kan sebenarnya ngeliat Aslam gitu ya, udah lumayan ini kan ya, tapi kecil sempat ketemu waktu di Indonesia ya, sempat saya bawa. Jadi Aslam itu saya udah lihat sih, kayaknya kan tiap anak itu beda-beda ya, tiap anak beda-beda. Nah kalau Aslam ini saya lihat dia senang sesuatu yang fokus, kognitif gitu ya. Jadi dia senang sesuatu yang mikir, terus kayak fase atau kayak kalau ada buku itu loh Hesti yang Find Me seperti itu, dia tuh seneng kayak gitu. Kalau sport itu kayaknya agak ini ya, kalau Aslam agak kurang ya, kalau adiknya itu sport ya aktif gitu, energik. Nah kan setahu saya kalau kita mau nentuin bakat anak, tentunya anak itu udah tahu gitu ya, udah tahu banyak hal gitu ya. Kita udah mengobserv dulu, nih udah kita kasih nih, dia suka nggak gitu kan. Nah, yang jadi masalah kalau masih kecil nih, kalau kita mau perlu tahu nggak gitu ya bakat anak seusia dini, padahal dia masih kecil dan banyak hal yang belum dia ketahui gitu. Jadi bisa jadi gitu kita sudah memperkenalkan sesuatu tapi belum semua gitu. Jadi kita sudah mengambil keputusan, oh dia kayaknya tertarik di sini, kayak contohnya aja nih ya, olahraga ya nih Hesti ya. Olahraga itu kan banyak macamnya ya Hesti ya. Jadi kalau kita misalkan oh kayaknya dia suka nih sport, suka namanya tuh tenis kayak gitu ya. Padahal kan kita sebenarnya olahraga itu banyak, ada yang belum kita perkenalkan gitu. Kita sudah menjas, akhirnya kita memfasilitasi tenis. Padahal sebenarnya ada bakat lain yang dia punya gitu ya, yang belum kita ketahui gitu. Nah, jadi sekarang langsung aja nih ke Hesti nih. Kalau dari Hesti sendiri sebagai praktisi talent mapping itu kayak gimana? Terus talent mapping itu sendiri metodenya gimana gitu? Apakah ada nanti perubahan gitu ya ketika kita sudah decide nih
kita bakatnya ini, apakah nanti ke depannya juga ada apa? Ada akan berubah gitu. Ketika udah dewasa itu ada ketidakkonsistenan gitu. Seperti itu. Mungkin langsung aja nih Hesti ya. Ya, kita kan dapat anak ya. Nah, kita jauh, kita pertanyaan dulu hal-hal kita tentang bakat. Kata bakat Indonesia itu ada dua jenis. Ada bakat yang kaitannya dengan bakat akademis ya, bakat tertentu anak-anak yang suka matematika, fisika, kimia gitu. Nah itu ditekan dapat apa namanya ya dari sekolah dari kegiatan itu suka berhitung dan lain-lain gitu. Nah kalau yang kita bahas bakat yang misalnya seperti itu bakat talent Oh, talent yang sebenarnya itu adalah kata sifat lab. Jadi kata sifat yaitu sifat sifat produktif yang terkait dengan pekerjaan kita nanti. Itu kalau kita bisa sebenarnya terkait life skills ya. Jadi kan kalau kita life skills, oh iya, iya. Lifestyle. uh, Oh, life skill. Oke, oke. kalau untuk mereka nanti makanya Agak ini sih agak ada udara. skills itu lamanya kan talent itu makanya kalau kita kan kalau IQ kecerdasan ya. Nah kecerdasan ini jadi kayak multiple intelligence. Jadi ada banyak hal yang kemudian akan mendukung kesuksesan seseorang kelak. Jadi kalau anak-anak kita nanti kita akan lihat bahwa setiap anak itu memiliki bakat. Kalau misalnya kita aku punya bakat gitu bahasanya kan gitu ya nggak nggak punya bakat gitu karena bakat itu diidentikan dengan misalnya dia bakat menyanyi, bakat menari, misalnya balet, misalnya gitu. Nah kalau talent mapping itu talentsnya itu ada 34 bakat, 34 tema bakat kita sebutnya. Kenapa tema bakat? Karena tema bakat itu disarikan, diambil dari banyak semua kata sifat gitu yang ada di dunia, itu dirangkum menjadi 34 tema bakat itu. 34 kata sifat. Jadi sifat, nah jadi nantinya kita ngelihat kalau bakat-bakat anak itu berbeda-beda sesuai dengan ya itu pengelompokan bakatnya. Pengelompokan bakatnya. Oh, oke. Jadi pengelompokan ya. Jadi dia sistemnya bukan langsung nih anak bakat menari, enggak kan? Atau enggak? Oke. Oke, lanjut. Terus gimana nih ininya? Nah, kalau 34 bakat ini kalau simpelnya sebenarnya kita bisa ngelihat ya. Ada anak yang introvert, ada anak yang extrovert, ya kan? Nah, kalau di talent mapping itu ada istilahnya bakat woo, winning other over. Kita bisa woo, W-O-O. Oke. Winning other over. Winning other over itu memenangkan diri orang lain. Contoh, misalnya kalau buat anak-anak yang ditinggalin sebentar, tahu-tahu bisa ngobrol gitu. Oh itu Ashraf itu? Siapa? Itu Ashraf sih. Ashraf yang nomor 2, ya ampun. Kalau orang baru datang itu udah nyanyi, padahal ngomongnya belum jelas Hesti. Tapi dia kayak apa ya? Kayak udah akrab gitu loh. Cepat akrab. Ya simpelnya sebenarnya itu ya. Jadi kita ngelihatnya tuh dari suka ketemu orang apa nggak suka ketemu orang. Terus nanti dia sukanya pekerjaan yang di balik meja gitu, nulis atau dia lebih suka keluar rumah, misalnya di dalam rumah atau suka keluar rumah gitu. Sebenarnya simpelnya itu. Cuman pertanyaan tema kita hari ini nih, kan hari ini ya, mudah-mudahan ada ketemu lagi ya kita ya Met ya. Iya insya Allah. Pertanyaannya kan, perlu nggak sih orang tua itu tahu bakatnya anak sejak dini? Usia dini, ya.
Winning other over, O-V-E-R, over, Viva, kalau tadi ada yang nanya. Nah, jadi perlu nggak ya? Nah, sebenarnya kalau menurut talent mapping, kan bakat itu berkembang ya. Bakat-bakat anak itu nanti akan fixnya di usia 16 tahun. Jadi sebelum 16 tahun itu diharapkan orang tua jangan, tadi benar nih katanya Teh Medi, jangan ngejudge duluan bahwa anak saya bakatnya ini nih. Kenapa nggak perlu ngejudge? Karena nantinya jadi membatasi aktivitasnya. Padahal kan sebenarnya anak bisa terekspos dengan banyak aktivitas ya. Nanti jadinya kayak kalau misalnya dia matematika ke kumon ya kan sempet tuh ini kumon tuh. Ya udah diajarinnya kumon aja misalnya, tapi akhirnya nggak ngerti kalau ternyata anak itu juga bisa nanti dikasih aktivitas menggambar, ternyata dia juga suka. Dikasih aktivitas robot dia juga suka gitu. Contohnya misalnya salah satu praktisi TM, dia pikir anaknya itu karena suka melukis, menggambar sejak kecil, dipikirnya anaknya ya udah nanti karirnya menggambar aja gitu. Kamu nanti bisa jadi arsitek, bisa jadi apa misalnya gitu. Ternyata waktu anaknya dikasih aktivitas merakit robot, seneng, Matt. Oh, nah itu Hesti yang memang selama ini kepikiran saya. Jadi benar nih ya, kalau anak kecil itu memang kita harus kasih segala macam ya. Enggak seperti ini, Hes. Jadinya terkesan ambisius karena aku ini karena saya ini ya, Hes ya. Anak saya lesin sepak bola, terus renang, terus tenis, terus nanti mau karate. Jadi tapi ya memang kalau mereka bilang udah nggak mau ya udah saya nggak ini. Cuma saya takutnya saya ini termasuk ibu-ibu yang terlalu ambisius gitu, Hes. Jadi anaknya nanti malah kecapean atau anaknya lelah sendiri gitu masih kecil. Jadi ini gimana nih membatasinya? Sebanyak apa kita harus mengobserv? Nah, kalau buat anak-anak yang usia dini sebenarnya batasannya adalah kita lihat dulu kemampuan fisiknya dia. Kan ada anak-anak yang lebih aktif, ada anak-anak yang ngomong dulu atau jalan dulu, bener nggak? Ya kan, kalau ngomong dulu kan berarti sebenarnya kemampuan komunikasinya yang lebih dulu berkembang, ya nggak sih? Jadi ya berarti kita stimulasinya dengan kegiatan-kegiatan yang bicara, ngobrol, ketemu orang, kenalan gitu, ngomong di depan keluarga itu sebenarnya udah stimulasi bakat, Matt. Jadi jadi kadang-kadang kan ada ekstrakurikuler ya, tapi kan waktu anak itu sebenarnya panjang. Nah, kalau batasannya sebenarnya kita bisa mulai dari pas anak masuk SD. Jadi usia 7 tahun sampai 12 tahun. Nah, kalau di Indonesia itu ada sekolah alam nih contohnya yang sudah menerapkan talent mapping. Itu dia menggunakan jadi selain 34 bakat, itu ada 114 aktivitas yang bisa digunakan untuk mengetahui si anak itu nanti bakatnya apa. Jadi dicatat. Oh gitu. Jadi dicatat, dicentang, dimasukin ke dalam rapot anak gitu. Jadi rapot anaknya isinya aktivitas-aktivitas. Yang kuncinya nih, yang paling gampang nih sebenarnya kuncinya 4E. Kalau mau tahu anak itu kira-kira sukanya di sini apa enggak ya gitu. 4E itu kegiatan yang anak itu kalau ngerjainnya enjoy. Enjoy. Jadi itu yang pertama enjoy. Oke. Enjoy itu dia senang melakukannya. Kalau melakukannya lupa waktu. Ngapain misalnya. Terus yang kedua easy. Ngerjainnya gampang. Kalau orang lain itu butuh effort, nih anak cepat gitu ngerjainnya, selesainya cepat gitu. Dan bukan hanya cepat, tapi excellent. Excellent itu sempurna. Kerjainnya benar. Jadi kayak sempurna bisa dapat 100 ya, sementara orang lain tuh berdarah-darah bisa dapat 60, masih 70, 80. Itu mah aku ya. Saya itu ya waktu kuliah. Masuk kuliah juga sama gitu, berdarah-darah dulu gitu ya.
Nah, terus ada lagi yang terakhir earn, bisa mendapatkan hasil sesuatu, baik misalnya uang atau misalnya pertemanan atau pengetahuan baru dari situ. Jadi Oh. aktivitas 4E ini kenapa pada akhirnya ya kalau di talent mapping kita bukan menyarankan orang tua mengetahui bakat anak, tapi sarannya supaya orang tua memahami bakatnya dia sendiri. Nah, ini dia. Saya, aduh, bapaknya aja nggak tahu bakatnya apa, ibunya nggak tahu bakatnya apa, boro-boro tahu bakat anak. Jangan-jangan salah jurusan, apa salah ini kerjaan ya? Belum Iya, dicek. ternyata bukan. Kan ada istilahnya salah jurusan ya, tapi saya tuh menginsafi istilah salah jurusan ini karena kalau nggak salah jurusan dulu saya nggak sempat Nggak ketemu tahu. Medi ya, nggak ketemu, Iya, benar. nggak ke Ambil ininya lah. Ambil positifnya. Lagian ini ya, meskipun lagian dirimu ongkos kan belajar mahal. kemudaan. Dirimu kemudaan, jadi pas masuk Unpad juga pas kan. Iya, Iya. jadi ya meskipun ongkos belajarnya mahal, tapi kita insafi aja istilah salah jurusan itu. Iya, benar. Nah, terus ini ya, Hesti ya. Jadi, atau ini kita buka pertanyaan ya. Ada yang komen nih, Matt. Ada yang Aman, nah. komen. Terkadang apa? Terkadang ortu ada pengen anaknya sesuai keinginan orang tuanya. Bukan keinginan anaknya sendiri, Bu. Nah, itu gimana nih? Nah, jadi ibunya, iya, saya suka nih ya sih. Dulu kan saya guru apa? Guru privat ya waktu waktu kuliah. Nah, itu tuh kelihatan gitu. Jadi ibunya itu memaksakan anaknya belajar matematika itu, Hes. Padahal kelihatan anaknya itu udah secara ini aja, secara kita yang jarang ketemu aja udah tahu anaknya tuh nggak minat ke matematika gitu. Mungkin anaknya minat ke hal lain. Saya lihat olahraganya bagus gitu ya, musiknya juga bagus. Tapi ibunya tuh kekeh gitu, karena anaknya juga di SMA favorit kan. Jadi tuh gimana tuh sih? Biar Ya, saya juga kalau bisa mengkontrol diri nih, nggak. Ayo ya silakan Hesti. itu jadinya kadang pentingnya kita selesai dengan diri kita sendiri, dengan hal-hal di masa lalu kita, kalau istilahnya katanya inner child ya. Jadi jangan sampai misalnya anak kita itu mewujudkan impian kita di masa lalu yang nggak selesai. Bapak saya pengen saya jadi insinyur, karena saya nggak bisa jadi insinyur, anak saya suruh jadi insinyur, ya nggak? Aduh, oh gitu. Jadi dendam. Curhat, dendam, Dendam. Dendam jadi ya, impian saya yang dendam. tidak tercapai misalnya. Iya benar. Bisa. Oh gitu. Oke, oke. Oh ini yang mau nanya lagi boleh di question box ya. Ada question box ternyata. Ini dari Amelia. Boleh. Amelia nanyanya cara untuk anak usia dini agar lebih berani berbicara di depan umum. Gimana? Oke. Jadi kan sebenarnya bicara di depan umum kita bisa ngelihat anak itu suka apa enggak dari kecil. Nah, kalau buat anak-anak yang nggak suka bicara di depan umum, pemalu misalnya, suka malu-malu begitu, coba distimulasi dengan hal lain yang dia senangi. Jadi ada misalnya, sebenarnya kan bukan hanya anak ya yang nggak pede kalau bicara di depan umum, orang tua juga katanya. Orang tua juga. Tapi kepercayaan diri itu sebenarnya sangat terkait dengan konteks dan tema. Konteks tuh waktunya, lingkungannya, dicari tahu sebenarnya. Kalau nggak percaya diri, sebenarnya nggak percaya diri kalau dia lagi di mana. Ada anak yang nggak percaya diri di sekolah, tapi di rumah dia senang. Begitu. Okay. Bahasannya, temanya, Matt, tema. Misal ya, kalau anak disuruh ngomong hal-hal yang tidak dia kuasai, bahkan kayak orang tua pun juga sebenarnya nggak pede. Saya kalau disuruh bahas offshore engineering nggak percaya diri lah, nggak mau ngomong. Nah ini sama Hes kayak anak saya yang pertama kayaknya ya, Aslam. Aslam itu cenderung pemalu ya, Nah jadi saya tuh cari cara gimana sih biar dia lebih berani gitu. Nah salah satunya dengan cara dia tuh kan senang eksperimen gitu ya. Jadi di sekolahnya itu ada yang namanya show and tell setiap hari Senin.
Mm-mm. Jadi saya selalu bekalin dia, hari Senin ini kita eksperimen ini, nanti dibawa ke sekolah, nanti dia jelasin ke temennya, karena dia kan ngerti ya. Otomatis karena dia ngerti, dia merasa, oh aku tahu nih daripada temanku, jadi dia berani kan. Nah itu salah satunya mungkin kayak gitu ya. Bisa nggak, itu benar Iya, nggak? iya. Saya Itu bisa. meng-encourage-nya. Medi kan kalau nggak salah juga praktisi Montessori ya buat Iya, anak-anak iya. ya, belajar Montessori. Nah itu tuh menarik nih kalau kalau mantengin channelnya Teh Medi nih. Ada macam-macam eksperimen anak begitu kan, sebenarnya anak juga nggak tahu, bisa jadi karena dia nggak ngerti, nggak pernah distimulasi misalnya. Jadi boleh distimulasi dulu sebelum dia ngobrol, dikasih tema-tema yang dia sukai terutama. Jadi kalau dia tahu, kita cek dulu sebenarnya dia berminat kalau ngebahas apa. Bahkan anak-anak yang misalnya saat ini anak kan banyak terekspos sama gadget ya. Kalau ternyata misalnya gini, ternyata dia cerita tentang game kesukaannya dia, gitu. Semangat banget tuh ternyata kalau ceritain tentang game kesukaannya dia. Nah itu dia akan percaya diri dan dia merasa bahwa kita mendengarkan. Jadi seberapa dalam kita terlibat pada dunia anak kita, begitu. Saat kita terlibat dalam dunia anak kita kan kita membangun koneksi tuh, ya nggak? Iya, jadi benar, terkonek tuh. Nah kalau sudah terkonek tuh enak tuh, nanti ingin tahu minatnya apa saja, terus kemudian dia bisa distimulasi dengan apa saja begitu. Nah itu enak tuh kalau udah tahu begitu. Dan kalau buat anak-anak, tapi kan sebenarnya patokan anak usia dini sebenarnya TK ya, Medi ya. Kalau buat TK sih sebenarnya ya kita fokusnya yang pertama itu tadi stimulasinya fisik, kemudian lihat kemampuan sosial, karena kan anak-anak ingat anak usia TK kalau di kita nih di Indonesia tuh waktunya nenang, inget nggak? Oh iya. Jadi ntar waktunya dia lari kabur terus pergi ke cari teman di luar tuh. Saya pengennya kayak gitu, tapi ya ini ya karena baru pindah mungkin ya, jadi saya tuh belum terlalu hafal gitu. Karena saya juga mengalami masa kecil itu yang bener-bener main tuh, Hes. Jadi ke sawah, ke kali, ke hutan karet tuh ngumpulin yang biji karet. Itu kan bener-bener sama temen gitu kan, have fun ya. Pengennya tuh anak-anak kayak gitu juga, tapi ya susah juga ya kalau, atau saya yang belum tahu ya, kalau di Sydney ini rasanya saya pengen cari teman mainnya anak gitu, tapi agak bingung gitu, agak bingung dan makanya akhirnya coba bikin apa sih, prakarya-prakarya, karena anak saya si Aslam itu seneng banget sama Play-Doh itu kan, kalau udah main Play-Doh itu bisa seharian. Selain ini, terus ada lagi yang nanya nih, bagaimana cara mengatasi anak yang mudah bosan ketika ortu memberikan les atau kuliah untuk mengembangkan anak? Gimana coba? Anak yang mudah bosan. Memberikan les, kita kasih les, kayak saya lah ya. Aslam itu kan ada les ya, ada les kayak gambar atau apa, main Lego. Sebenarnya niatnya tuh biar dia lebih komunikatif ya sama gurunya, ngerti instruksi dari orang lain selain ibu sama bapaknya kayak gitu kan. Tapi ya namanya anak ya kadang-kadang ngantuk gitu ya. Karena beda jam juga ya antara sini dengan Indonesia ya, 4 jam. Jadi pas les itu waktunya dia tidur gitu kan. Jadi suka ngantuk. Kalau saya sih ya udah nggak usah gitu. Udah dulu ya gurunya, minta maaf gitu ke gurunya. Gurunya ngerti gitu ya. Nah ini gimana nih caranya kalau anak sudah mengalami hal kayak gitu, sementara kita udah bayar nih les, nggak mau rugi ya. Jadi gimana coba ini, apa emang nggak bisa dipaksa atau gimana gitu, emang bukan bakatnya anak atau anak nggak tertarik? Kadang-kadang waktu kita perlu tahu kapan waktu yang waktu di mana anak itu sangat bersemangat untuk belajar. Kadang-kadang ada anak yang semangatnya di pagi hari, ada anak yang semangatnya di sore hari gitu. Jadi kita lihat ritmenya anak itu. Nah, terus kemudian yang namanya anak-anak itu kan sebenarnya mereka punya rentang atensi yang terbatas. Kalau anak-anak yang lebih kecil itu cuma 10 menit. Habis itu main. Kalau kita lihat di TK kan sebenarnya begitu ya. Di TK tuh TK 2 jam nih. 10 menit main, 15 menit main, 10 menit belajar, 15 menit belajar, sisanya main.
Nah, gitu. itu anak umur 5 tahun tuh gitu ya, berarti kan masih? Iya, 4-5 Oh, tahun itu belum pantesan. banyak. Sejam itu terlalu Sehingga lama untuk mereka. sehingga kursusnya atau metodenya yang perlu diatur. Bisa jadi memang materinya tidak menarik. Jadi Hmm. perlu diakali begitu. Ini kita Oh, lagi bahas anak usia dini ya. Nanti kalau iya nanti remaja mungkin nunggu anaknya Ah, Teh Medi nunggu remaja dulu. enggak, ini kan kita Jadi plannya tiap minggu ada bahasan nih. iya, jadi kalau untuk les anak-anak usia dini memang lebih baik yang terkait dengan stimulasi fisik dan kemampuan sosial begitu. Sedangkan kalau Oh, terkait dengan skill-skill lainnya, nah kan ada Boy Scout fisik. ya, mungkin kalau di sana nanti pas sekolah itu biasanya waktu SD ke SMP. Jadi ada urutannya nanti 7 ke 12 tahun menstimulasi semua Hmm. aktivitas yang ada di talent mapping itu yang ada di Hmm. 114 aktivitas di TM itu Hmm. baik misalnya kemampuan networking, berjejaring dengan orang, anak disuruh ngajar jadi Hmm. trainer, coach atau disuruh menjadi ambasadornya itu mewakili timnya, mewakili kelompoknya kan ada itu ya. Iya ya, itu mengencourage Terus banget ya. kemampuan memimpin. Nah, nanti kita akan ngeliatin dan itu ada tahapannya. Tidak satu kalian brok di sana 114 aktivitas itu. Tapi nanti dicatat. Nah, kalau pakai metode Montessori lebih menarik kayaknya, Medi. Kalau Hmm? mau ngelihat bakat anak. Nah, kalau Bakat buat anak. yang kita yang kecil nih, yang lebih Hmm. kecil nih, misalnya TK, usia TK, itu ada yang namanya metode observasi, TM observasi bakat. Jadi lebih ke kayak misalnya gini, nanti ibunda itu ayah bunda mempelajari 34 tema bakat, sehingga nanti kan udah nelotok tuh si Hmm. ayah bundanya nih, Hmm. oh hari ini saya berkegiatan misalnya bermain Play-Doh sama Aslam. Hmm. Pada saat bermain Play-Doh, Aslam melakukan kegiatan misalnya mengajak adiknya untuk bermain Play-Doh bersama. Nah itu ada satu tuh, itu catatan perilaku Hmm. apa yang dia tampilkan. Terus Hmm. kemudian Aslam mengajari adiknya, itu kan perilaku Hmm. lagi kan, Hmm. conteng gitu. Hmm. Lalu Oh. Aslam mengajak, ayo deh kita bermain Play-Doh, ini menarik loh. Nah menarik loh itu kan sebenarnya marketing apa jualan ya, Ah. antara marketing atau jualan gitu. Oh. Jadi hanya dari satu aktivitas bermain Play-Doh saja, itu sebenarnya dapat banyak ide, banyak masukan tentang bakatnya si anak itu kemungkinan apa. Oh, Jadi oke. jadi bukan dari hanya satu Hmm. aktivitas, jadi dari banyak aktivitas. Hmm. Jadi bukan kemudian disimpulkan. Nah, kalau terkumpul, nah itu jadi yang hasil-hasil kerjanya dikumpulkan, terus catatan tentang bakatnya dikumpulkan, itu nantinya menjadi apa yang disebut portofolio bakat. Oh, Aplikasinya ada, boleh dicari di Play Store, kayaknya masih ada deh Play Store. Play Store. Portofolio bakat namanya. Jadi kita Portofolio. conteng, nantinya akan dapat bahwa si anak itu Bakatnya apa? uh, uh, kayak kesimpulan sementara kan sampai 16 tahun. 16 tahun nanti Iya. kan kalau sudah fix. Mm-mm. Jadi saat TM ini kan sampai TM ini misalnya nanti setelah 16 tahun kan anak bisa dites talent mapping ya. Mm-mm. 16 tahun, tapi persiapan sebelumnya itu panjang sampai si Mm. anak ini bisa. Jadi kayak bukan berarti anak dibiarkan saja sehingga nanti oh saya tahu bakatnya apa. Apa? Makanya kan Nah, supaya ini kita jadi anaknya kenal bakat kita gitu. Hesti ini masih Lanjut banyak yang nanya. lanjut. Masih banyak pertanyaan nih Hesti ya. Kayaknya menarik nih ininya apa? Temanya Hesti. Pertanyaannya lumayan banyak nih. Ini ada yang dari Ratih. Izin bertanya, Bu, untuk mengetahui bakat anak haruskah dilakukan dengan cara stimulasi dan uji coba terlebih dahulu? Ini barusan udah dikasih tahu ya, Mas Hesti ya. Ini perlu ya jawabannya ya. Perlu stimulasi pastinya, Nah, stimulasi pada aktivitas-aktivitasnya. Nanti kita lihat apa sifatnya yang mendasari apa sih gitu.
Mm. Oke, ini lanjut lagi ke Yusuf. Apa mungkin, Bu, jika seorang anak berbakat dalam satu bidang, tapi ia tidak berminat dalam bidang itu? Bentar ya. Mungkin karena minat terkait dengan minat itu sangat besar. Salah satunya pengaruh lingkungan. Kadang-kadang yang pertama punya kegiatan tapi gurunya tidak menyenangkan, misalnya gurunya galak atau masak-masak misalnya, tapi tidak punya peralatan memasak yang memadai sehingga dia nggak suka masak, misalnya nggak suka masak karena misalnya dapurnya nggak kinclong, nggak dibolehin sama mama misalnya. Oh iya, bentar. Esti, bentar ya. Aduh, asam rewel. Bentar. Ya, jadi kayak misalnya gini, kita punya kegiatan memasak. Terus kemudian orang tua kita nggak ngebolehin, mama misalnya, aduh udah deh kamu kalau masak berantakan gitu. Terus sudah ini mama aja, udah ribet kalau kamu yang bantuin masak, sehingga si anak itu tidak pernah mencoba memasak dari kecil sampai besar. Jadinya enggak, saya tidak berminat begitu. Padahal ternyata waktu pas dia punya anak, dia coba sendiri, punya dapur sendiri, dapurnya bagus ya, punya kitchen set sendiri misalnya. Ternyata dia senang. Jadi kalau untuk minat, jadi orang mungkin berbakat tapi tidak berminat. Tapi kalau bakat itu nantinya setelah dewasa cenderung fix ya. Nah, yang minat ini masih bisa berubah tergantung dengan lingkungannya. Oh, minat itu yang bisa berubah ya. Nah, iya emang ini ya maksudnya kayak anak-anak gitu ya. Kita tuh kadang-kadang apalagi kita nggak ada yang bantu nih Hesti ya. Kalau anak-anak mau nyuci piring itu kan pasti jadinya berantakan, atau anak-anak tuh membantu. Iya, ini sebenarnya harusnya malahan kita kasih appreciate ya, maksudnya kita kita hargai gitu ya, biar mereka berkembang ya. Tapi ini yang terjadi, kita malahan udah mama aja, ini nanti berantakan kayak gitu kan ya. Nah, ini mungkin yang salah ya, halo Hesti. Iya, suaranya hilang ya. Ini langsung ya, pertanyaan selanjutnya dari Fajri ya, bagaimana jika anak memiliki minat dan bakat dalam bidang yang tidak populer, serta dipandang banyak orang sulit mencari uang di sana? Nah, Yona, Hesti, jadi orang tua itu kan pasti maunya yang terbaik ya sama anaknya. Tapi kalau ternyata anaknya sukanya apa ya, yang kira-kira ini, aduh masa depannya gimana sih ini kalau fokus di ini gimana tuh? Biar ininya win-win solution sama anaknya. Jadi saya ingat, Matt, kita kan dulu pernah ada di kelas ya, yang bapak dosen kita bilang gini, kalian jangan mencari pekerjaan yang banyak orang bekerja di situ, tapi cari pekerjaan yang hanya misalnya 2 orang di dunia yang memiliki profesi itu, sehingga malah jadi banyak yang dicari. Nah, Medi kan jadi offshore engineer tuh, jadi kan banyak dicari. Coba orang yang pekerjaannya hanya sedikit di dunia yang punya, bayarannya gimana, Matt? Oh iya. Ya, wow, bayarannya lumayan. Nah, lumayan. Jadi itu jadi patokan saya sebenarnya. Jadi patokannya adalah kalau kita menjalani pekerjaan yang sebenarnya tidak populer, kita akan berharga lebih mahal sebenarnya begitu. Tapi memang yang jadi PR buat orang tua adalah anak-anak kita itu akan menjalani pekerjaan yang mungkin saat ini tidak ada. Jadi kita hanya bertugas menyiapkan anak untuk menjalani pekerjaan yang nantinya akan dibuat mereka kelak. Jadi kayak misalnya nih, mau jadi apa cita-citanya misalnya. Kalau zaman kita kan dulu jadi insinyur, jadi dokter, sama jadi pengacara misalnya gitu. Ternyata sekarang ini yang paling tinggi bayarannya adalah profesi IT, teknik elektro misalnya. Bahkan perminyakan pun udah mulai turun ya. Iya, yang oil and gas pun udah mulai turun. Benar-benar. Jadi dengan TM, dengan talent mapping, dengan aktivitas itu kita bukan menyiapkan pekerjaannya, tapi menyiapkan
aktivitasnya yang mendukung perannya kelak. Jadi mau nanti pekerjaannya berganti-ganti, selama aktivitasnya dia jago di situ, dia bisa menjalani pekerjaan apa aja. Jadi kalau anaknya suka, kalau anaknya ingin menjadi sesuatu yang ternyata nggak populer, suruh anaknya bikin proposal. Jadi proposalnya atau dia membuktikan bahwa pekerjaannya itu bisa menghasilkan uang. Kan gampang tuh. Jadi orang tuanya, oh ya boleh sih, tapi kamu bisa nggak ngasih bukti sama mama sama papa kalau yang itu ada uangnya gitu. Ini usianya 12 ke 14 tahun tuh waktunya anak bikin project based. Oke. Esti, ini mungkin kita dua pertanyaan lagi ya karena waktunya juga ya. Iya, siap. Ini dari ini yang Bella lagi ini ya. Untuk menjadi parenting yang nggak keulang sama apa yang orang tua kita lakukan, perbaiki dulu inner child, bener nggak? Lalu bagaimana cara memperbaikinya, gitu, inner child-nya itu gimana sehingga jadi healthy parent? Sama satu lagi nih mungkin bisa digabung. Apabila dari Septi Wulandari ya, apabila sudah kursus atau les dan tidak ada perkembangan yang signifikan pada anak, apakah orang tua yang salah dalam memahami bakat anak, atau lalu sebaiknya lebih lanjut les atau ganti les yang lain? Kebayang nggak? Jadi yang pertama itu tanyakan pendapat anak. Tanyakan pendapat ya, anak. Yang kedua itu untuk yang pertanyaan kedua, tanyakan pendapat anak, dia masih mau les itu apa enggak. Kalau untuk anak-anak yang lebih muda, pada saat kemudian dia ingin berganti, aku nggak mau les nari. Anak saya misalnya, waktu TK dia suka banget nari. Ternyata pas di kelas 1 SD disuruh nari, nggak mau. Saya tanyakan, gimana ya, apa sayang nih, padahal dia punya bakat nih menari misalnya gitu. Ternyata dia nggak suka, karena mungkin ada banyak faktor begitu. Pada akhirnya narinya nggak lanjut. Begitu. Jadi kalau anaknya memang nggak mau, ya udah ganti yang lain. Karena kan waktu sebenarnya singkat ya untuk anak mencoba banyak aktivitas begitu. Ada banyak ragam aktivitas yang lain. Kalau yang pertanyaan pertama tadi apa ya? Tadi dia, kita memperbaiki inner child kita gitu karena. Inner child. Singkatnya adalah dendam masa lalu. Dendam masa lalu yang nggak sampai. Ya sebenarnya gini ya. Inner child itu bukan hanya luka masa lalu, tapi hal-hal yang bahagia di masa lalu. Jadi waktu kita kecil tuh kita nggak hanya nangis aja loh, tapi playful child kita gitu. Kita ingat bahwa kita bahagia main ayunan bersama orang tua kita misalnya. Kayak Medi tadi nyari-nyari biji apa gitu misalnya. Biji karet. Biji karet. Itu kan sebenarnya hal yang menyenangkan dari masa kecil kita ya. Jadi akan lebih gampangnya sih mengingat-ingat hal yang bahagia dibandingkan kemudian dengan hal yang sedih-sedih begitu. Dan yang satu lagi adalah orang tua menyadari bahwa dalam mengasuh anak itu tidak itu kalau nggak sekali-kali marah, sekali-kali bikin anak sedih, sekali-kali bikin anak nangis itu mutlak terjadi gitu loh. Jadi orang tua kita juga dulu begitu, apalagi orang tua kita nggak punya ilmunya. Ya kan, dulu mungkin belum ngerti bahwa kalau anak begini harus diperlakukan seperti apa, belum ada talus mapping juga. Jadi memberikan pemaafan aja buat diri sendiri dan buat orang tua kita terutama, bahwa saya memaafkan orang tua saya karena dulu pernah memperlakukan saya seperti ini begitu. Maka saya akan, itu ada tuh metodenya dengan terapi pemaafan seperti itu. Jadi ya hanya dengan memaklumi orang tua kita, memaafkan orang tua kita, itu sebenarnya sudah bisa untuk membantu menghealing inner child kita ya, mengobati, menyembuhkan gitu loh. Iya benar. Iya, waduh ini banyak banget ini kalau dikupas, tapi tenang aja masih ada sesi selanjutnya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak. Nih, tapi satu lagi nih kayaknya ada pertanyaan di ini nih. Tadi udah nih ya, cara untuk anak usia dini agar lebih berani berbicara di depan umum. Udah ya tadi ya. Mungkin itu dulu kali ya Hesti ya. Mungkin tadi kita bisa rangkum
kalau ternyata emang bakat anak itu saatnya kita observasi sekarang, nanti di usia 16 tahun itu saat yang tepat kita mulai menentukan bakat untuk anak gitu ya. Jadi 7 sampai 15 tahun itu observasi, 16 tahun nanti kita bisa tentukan. Nah, terus untuk menentukan tema bakat itu kalau di talent mapping itu ada 34 ya. 34. Nah, itu nanti mungkin berjalannya waktu kita kupas satu demi satu. Ini ada backsound ketawanya anak-anak. Bapaknya lagi sholat traweh di masjid. Jadi pada ngumpul di sini. Udah malam ya di situ ya. Iya, iya benar. Sini Aslam, say hello dulu. Halo, online kelas. Biasanya dia halo online kelas. Oke, oke. Esti ada lagi nggak nih penutup yang mau ditambahin sebelum kita tutup dan minggu depan mungkin agak ini ya Lebaran ya, mungkin 2 minggu lagi kita bisa ngobrol lagi ya Esti ya. Iya siap, insya Allah. Tapi nanti harinya kita obrolin lagi Iya, kapan. benar. Jadi stay Ini tune di channelnya Teh Medi. teh dia iya. Ini banyak yang tertarik ya Esti. Jadi saya sambil belajar, kita sharing dengan apa ibu-ibu semua nih ya. Nah, ini ada, terima kasih atas jawabannya, Bu. Oke, Bu. Lumayan nih buat kita yang berusaha luka inner child. Tuh, makasih banyak, Hesti. Ini udah membantu banget. Terima kasih waktunya. Semoga ilmunya gitu ya, jadi keberkahan buat Hesti dan keluarga ya. Ayo, Amin. saya Terima tutup ya. kasih. Iya. Iya, Terima saya tutup. kasih yang sudah hadir, Iya, Bapak dan mungkin. Ibu. Ya, saya tutup buat rekan-rekan semua. Jadi insya Allah kita nanti akan lebih sering sharing. Jadi mungkin kalau ini bermanfaat untuk semua, bisa diinfokan untuk teman-teman yang lain. Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Karena PR-nya kita tuh banyak ternyata ya, apalagi sekarang dengan teknologi yang udah semakin maju, banyak sekali tantangan ya buat orang tua kayak gitu. Jadi saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.